Tapi ada kejelasan waktu juga ya. Kejelasan waktu dalam arti kapan selesainya, kemudian dikirimnya, dan kita pengen lihat dulu standar papernya itu temuannya, karena kita bisa misalnya seperti tulisan Pak Asep Supaidillah udah disubmit, saya udah tahu standarnya memang sudah layak gitu loh, bahwa beberapa apa istilahnya jurnalnya proses dan sebagainya ya memang lama ya, itu hal lain, sehingga ketika dipublish saya sudah bisa mengeluarkan ijazahnya karena udah layak. Tapi ingat teman-teman, ketika antum ngirim ke jurnal 5 halaman pun bisa submit bahasanya ya. 5 halaman pun bisa submit kalau tidak dicek kualifikasinya. Maka kalau saya cek dulu kualifikasinya oke, urus saya oke, jadi tinggal teman-teman aja setelah itu memproses submitnya. Itu kira-kira ya. Ya bro, ya yang jelas waktu ketika yang antum udah oke, ketika lihat ya lihat dulu papernya gini, oke, layak ya, layak dalam arti bisa milih beberapa jurnal yang internasional, kemudian submit ke paper ke jurnal tertentu ya gak apa-apa, udah kalau karena saya menyebut udah layak, nah maka ijazahnya udah saya bisa keluarkan, karena untuk kalau menunggu kan lama ya. Nah gitu kira-kira. Jadi ada dua hal yang harus teman-teman, bukan hanya submit tulisan yang bahasa Indonesia juga apa gitu ya, tidak begitu. Oke, jadi tanyakan dulu ke Prof Muhammadnya ya. Ya Prof, itu sudah saya translate ke bahasa Inggris juga. Kemarin saya juga sudah kasih ke Prof Didin bukti print out-nya dan bukti kirim saya ke Prof Muhammad. Nanti Prof Muhammad masih mengatakan saya baca dulu. Terima kasih. Ya, kalau itu ya kita lihat gitu ya. Oke, yang apa coba yang Anda bisa pahami dari abstrak apa? Udah ditulis apa, tentang apa? Boleh Prof, coba kalau misalnya saya share, kalau share-nya gimana? Kalau gini Prof, kalau judulnya itu Judulnya tentang apa? The Individual Investor Behavior in Islamic Stock on the Indonesia Stock Exchange, the Theory of Planned Behavior Approach. Jadi disertasi Anda apa aja disertasinya? Judul disertasi adalah determinasi investor muslim dalam memilih saham syariah di Indonesia. Oke, ya. Nah itu bagus sekali sebenarnya. Ya artinya apa namanya behavior ya, perilaku ya. Iya, bro. Perilaku ya, bro. Muslim investor ya. Iya bro. Iya, terus dibuatkan judulnya apa? Saya buat judulnya tadi The Individual Investor Behavior on Islamic Stock on the Indonesia Stock Exchange, the Theory of Planned Behavior Approach. Itu judul jurnal saya. Ya, sebenarnya di teorinya nggak perlu disebut ya, karena kita yang penting mengeksplor tentang perilaku ya, atau ya, karakter dari investor muslim, apa yang banyak menentukan pilihan itu, perilaku mereka apa, penyebabnya apa. Ya kira-kira gitu ya. Jadi kalau paper itu jangan terlalu kompleks, jangan terlalu apa itu ya, jelimet gitu. Jangan terlalu jelimet, biasanya langsung to the point, karena dia pengen menawarkan suatu isu tertentu, informasi satu sudut pandang itu cukup. Oke? Karena kita ingin merespon beberapa sudut pandang yang ada. Terus apa di abstraknya, apa tulisannya? Pertama, ini perlu dibacakan semua, Bu. Ya kan, saya akan kedengeran bagian mana urat-uratnya yang pas. The purpose of this study is first to find out what the factor cause a person to choose to invest in the Islamic capital market using planned behavior theory. Second, to determine the behavior of Muslim investor in choosing Islamic stock for investment carried out with careful consideration of following others. The study uses primary data by distributing questionnaire to the respondent. We can have. Jadi ini itu sudah belum menunjukkan pesan awalnya itu apa di abstrak itu. Jadi tulisan di awal dalam abstrak itu, kalau kita sekarang ini bagi semua kita pemula nih, kita harus mencoba menulis pesan awal apa yang ingin dibahas. Misalnya paper ini
membahas tentang perilaku investor muslim atau faktor-faktor yang menentukan determinasi investor muslim dalam stock exchange. Kira-kira gitu. Udah langsung aja poinnya. Jadi beberapa perilaku investor muslim selama ini di dalam konteks investasi di dalam ekonomi syariah banyak ditentukan dengan cara lain ini. Di dalam stock exchange cenderung terlihat bahwa dari paper ini menunjukkan ini. Udah, kalau masalah itu tadi teori itu hanya metodenya untuk mengukurnya. Jadi ya, tujuannya apa ini paper ini? Jadi the aim of this paper aim to explore apa gitu kan? Kemudian tujuannya setelah itu metode yang digunakan baru tuh metode tuh tadi teori atau metode apa yang digunakan untuk menjelaskan tadi. Jadi terstruktur ngomongnya itu, terstruktur alurnya ya, alur dari diskusinya. Oke, bro. Itu jadi abstrak itu. Nah, abstrak itu kan nanti akan berhubungan dengan introduction dan dengan pengantar. Kelihatan bagaimana tulisannya yang apa namanya? Yang jelas. Oke, gitu kira-kira bisa dipahami ya? Ya bro. Oke, sip. Yang penting kalau udah bisa ngerti kondisi paper saya ada di mana. Oke. Ya bro, makasih. Jadi gini teman-teman, di dalam konteks introduction atau gaya introduction itu ataupun juga pembahasan itu yang dalam semua paper sama ada gitu loh. Tapi ini nanti di dalam selingkungnya gaya bahasannya itu akan gaya paper ataupun jurnal. Tapi bahasannya itu harus ada. Oke, kita stop itu dulu di bagian itu dulu ya, jangan lompat ke yang lain dulu. Selangkah dulu. Silakan dilanjut ke yang lain. Pak Asmawi panggil Bu Nasir. Apa? Ibu. Bu Jawab. Nasir. Ibu. Ini ada siapa? Sial Nafis. Oke Pak, di seling dulu Pak Asmawi ya, saya masih di jalan ya. Ya. Lanjut, tolong direspon dulu ya. Ya. Ini Bu belum ada Prof, ini Prof Bu Nafis. Belum ada, tapi daftarnya ada ini. Ini di daftarnya. Coba lihat dulu Indun. Dipanggil Pak Asmawi yang menyerahkan paper kemarin itu Pak Didin. Oh gitu. Yang ya, kemarin yang itu dipanggil yang udah submit itu loh, submit. Maksudnya submit menyerahkan ke ini ke SPS. Azhar Al-Wahid kalau yang sudah menyerahkan paper. Fadli Azhar apa? Fadli Azhar bukan? Azhar Wahid. Kalau ada Azhar Al-Wahid. Azhar Al-Wahid. Pak Azhar Al-Wahid yang sudah menyerahkan tuh Fuad Nawawi, Saiful Roki, Pak Didin. Fuad Nawawi ya. Panggil. Fuad Nawawi. Fuad Nawawi. Silakan Pak Fuad. Pak Fuad dan bolak-balik nih menanyakan jasa sudah keluar atau belum. Nah sekarang saya panggil sudah bisa di-share belum? Fuad Nawawi silakan. Fuad Nawawi. Fuad Nawawi. Ya Cirebon. Di mana belum gabung kayaknya Prof dia? Sudah. Belum ada Prof, belum ada orangnya. Belum ada, Fuad belum ada. Ganti yang lain Prof. Siapa kemarin yang mudah melapor? Assalamualaikum. Ya. Yang ada di meja saya ada Al-Wahid, Fuad Nawawi, Saiful Rokin, Ade Wahidin, Casnadi, Maryama, Ahmad Khotib, Asep Sofyan. Asep Sofyan ada tuh. Asep Sofyan, silakan Pak Asep Sofyan. Pak Asep yang dari UPI. Kinesis Al-Quran. Silakan. Kinesis. Pak Asep Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
artikelnya baru diterjemah, kemarin juga sudah disampaikan ke Prof. Didin di email ataupun di print out-nya. Yang sudah saya buat judulnya Kinetic Message of a Story in Al-Quran. The Study of Yusuf alaihissalam Story Rivater Semiotic Perspective. Nah, ini baru selesai penerjemahan, kemarin sudah disampaikan 23 halaman, Prof. Barangkali sudah ada masukannya bagi saya. Ya, dijelaskan dulu itunya, latar belakang, kemudian isi, sampai metode, simpulan. Baik, Prof. Jadi ini bagian kecil dari disertasi yang sudah dibuat kemarin, gitu ya. Yang sudah dibuat kemarin, kita batasi hanya kisah Yusufnya saja. Kemarin ada berkaitan dengan kisah, ada berkaitan dengan aspek akidah, ada yang berkaitan dengan aspek peperangan, gitu ya. Nah, yang saya ambil adalah kisahnya juga kisah Yusuf, padahal kisah yang lain juga ada. Nah, pertama dalam kisah Yusuf banyak variasi pesan kinesis, ya, yang tentu memiliki makna-makna yang tesis Anda ingin berbeda-beda. Ya, Prof. Silakan, Direktur. Yang ingin ditawarkan itu tesis itu argumen apanya? Pembacaan tingkat keduanya, Prof. Hah? Pembacaan tingkat kedua dari pesan kinesis dalam surah Yusuf. Ya, ketika kita menawarkan pembacaan kinesis, maka kita harus mengungkap dulu dasar cara penjelasan surah Yusuf itu selama ini dipahamkan apa gitu loh. Jadi bukan bicara sendirian, paham bicara sendirian. Bukan menjelaskan ide sendirian. Ide yang kita tulis adalah sebagai respon terhadap ide-ide yang ada. Apakah respon ide-ide yang ada itu sudah ada kurang, apakah belum ada. Itu tulisan tuh gayanya semuanya begitu. Jadi bukan kita menulis sendiri, ngomong sendiri, diskusi sendiri, bukan. Dalam tulisan selalu dihubungkan dengan apa yang ada. Penafsiran yang ada dalam wilayah itu digambarkan apa. Sekarang kita keluar atau membuat sesuatu dari itu ingin menawarkan apa. Nah itu poinnya di situ ya. Penafsiran Yusuf itu selama ini bagaimana? Apa cenderungannya? Nah, Anda keluar menawarkan juga. Jadi gitu, itulah yang terlihat disebut distingsi. Tulisan harus begitu. Kalau nggak begitu ya nggak ada isinya. Tulisan kita bukan bercerita sesuatu yang baru lagi. Artinya buku kita itu bukan orang pertama. Karena sudah terlalu banyak di dunia ini para ahli. Jadi kita ini adalah pengkaji penerus. Nah, kalau disebut pengkaji penerus, berarti harus ada tawaran yang kita buat. Nah, bagaimana kita bisa membuat tawaran? Kita harus tahu dari yang ada dulu. Nah, itu baru tawaran. Gak mungkin kita membuat tawaran belum tahu dari yang sudah ada. Nah, itu kira-kira bahasa awamnya begitulah. Ya, Prof. Nah, sekarang coba ceritain apa tawaran orang-orang yang sudah ada tentang kisah Yusuf atau surat Yusuf. Kemudian atau Anda melihat ada penafsiran apa? Jangan. Baik, yang pertama masih banyaknya ya umumnya penafsiran itu baru pada pembacaan tingkat pertama, aspek-aspek kebahasaan gitu ya. Nah, belum menyentuh kepada pembacaan tingkat kedua, terutama misalnya tentang pesan seksual dalam kisah Yusuf itu ya misalnya. Ya itu mulai dari situ. Jadi Anda mulai dari situ. Kelihatan konteksnya. Coba lihat, coba jelasin abstraknya. Saya pengen dengar.
Oke, memang yang tertulis di sini penggunaan pesan kinesis dalam Al-Quran sangat bervariasi. Nah, pesan ini merupakan bukan merupakan sebuah kebetulan, tapi mengandung makna-makna tertentu yang perlu dilakukan pengkajian, pembacaan rekreatif, bukan sekedar turistik atau pembacaan tingkat pertama. Artikel ini bertujuan mengungkapkan hasil pembacaan rekreatif terhadap kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Ya itu sebentar, itu dia baru sendiri itu saya ngomongnya, belum dihubungkan dengan yang lain. Ya, belum Betul. Kontekkan kepada karya yang ada. Ya, ditambahin gitu. Betul, ungkapan narasi tentang argumen yang ingin ditulis udah betul. Tapi kenapa itu penting? Nah, itu poinnya. Ya. Kenapa itu penting ya? Iya, Bro. Ya, kenapa itu penting? Jadi gitu ya. Baik, Prof. Oke, jadi poinnya itu. Terus juga jangan terlalu semuanya dari interpretasi diambil ya. Enggak, Prof. Ini hanya kisah Yusufnya aja. Ya, kisah Yusuf. Kemudian kan lebih kepada pendidikan ya. Bukan, Prof. Tafsir. Ya. Oh, ada istilah kinestetik ya. Apa tadi? Kinesis. Ya, kinesis. Ya, kinesis. Ya, jadi tolong diituin lagi. Yang penting Anda di UPI mah banyak teman-teman yang banyak pintar-pintar nulisnya tuh, Sep. Bisa ditanya konsultasi ya. Baik, Prof. Oke. Ganti dulu Pak Didin. Iya. Berikutnya Pak Asmawi silakan dipanggil kalau ada Zulkifli. Zulkifli di sini juga. Baru lulus tuh bulan lalu. Zulkifli. Silakan Pak Zul. Zulkifli silakan. Pak Zulkifli. Udah ada nih, ada. Ya udah masuk deh. Iya. Pak Zulkifli silakan. Silakan Pak Zulkifli. Ada audio, ada videonya nggak Zul? Pak Zulkifli videonya dimatiin. Oh. Halo Pak Zulkifli. Saya telepon dulu, Prof. Saya telepon Pak Jul nih. Oh, lagi telepon. Sementara itu panggil dulu Pak Ibu itu, Bu Saleha Majid. Bu Saleha Majid. Ya nih, coba Bu Saleha Majid. Di Makassar. Bu Saleha Majid. Belum ada respon. Kalau belum ada respon, Yuminah coba psikologi nih. Yumina. Ini Yumina belum gabung, Prof. ini saya ada tadi. Ya, ini Yumina. Oh iya nih. Yumina. Bu Yumina, silakan. Silakan Bu Yumina ya. Di unmute Bu Yumina suaranya. Oh iya, saya hanya mendengarkan saja karena baru hari ini gabung. Tapi Belum ngerti progres apapun. Bu Yumina artikelnya belum ngirim ya, jurnal dapat artikelnya. Belum, makanya ini baru gabung jadi baru ngerti import, Prof. Oh gitu ya. Pak Mutawali kalau gitu, Muhammad Mutawali. Muhammad Mutawali. Pak Mutawali silakan. Ini Mutawali belum gabung sepertinya, Prof. Kalau belum, tadi saya lihat sudah ada. Coba Pak Effendi, filosof nih Effendi. Pak Pendi silakan Pak Pendi. Udah tadi kalau Pak Pendi udah gabung tadi. Pak Pendi.
Silakan Pak Pendi. Ada videonya nggak, Effendi? Effendi, justru dia nggak ada, keluar lagi kali ya? Nggak ada, jadi nggak ada nih, Prof. Sanurdi saja. Sanurdi dari tadi udah standby siap-siap. Sanurdi. Ya, Sanurdi mana tuh? Pak Sanurdi. Ya, Sanurdi itu udah kita tolong sampai lulus. Iya. Pak Sanurdi, silakan Pak Sanurdi. Saya sedang buka ini, Prof, sebentar ya. Saya sedang buka cari artikel saya. Kalau Sanurdi lambat lagi nulis jitok pada dia. Ya, Prof. Yang banyak. Saya sedang cari artikelnya ini. Iya, sudah. Oke, Dari yang lain. dilompat dulu, Prof. Sebentar saya setelah itu. Samsudin. Muhammad Samsudin. Ada nih Pak Muhammad Samsudin, silakan. Baik, Prof. Makasih ya. Yang alhamdulillah, Prof, artikel saya sekarang sedang proses. Saya masukkan ke International Journal of Education and Vocational Studies dari Universitas Malikus Saleh Aceh. Tapi sekarang sedang proses untuk disalurkan ke jurnal yang lebih tepat karena kajian saya adalah preschool education dengan judul Academic Orientation in Preschool Education. Dengan template yang sudah saya dapat dari seorang teman, makanya sekarang sedang menunggu. Mohon untuk dikoreksi apabila ada salah. Abstrak saya terdiri dari 101 kata. Maaf, Prof, apakah dengar suara saya, Prof? Ya. Dengar. Ya. Sekarang saya ada di kampung, Prof. Karena saya kelupaan tidak membawa kamera eksternal di laptop saya, maka saya menggunakan HP, Prof. Ya. Saya menggunakan HP, tetapi di depan saya ada laptop, jadi saya belum tahu apakah bisa file saya share ke HP ini apa tidak. Kalau misalkan tidak bisa di-share, mungkin izinkan saya untuk membacakannya, abstrak saya. Ya, silakan. Oke. Academic Orientation in Preschool Education. Abstract. Currently, preschool education has evolved, even it has been revolutionized. This effect is shown by the large content of academic teaching material, such as reading, writing, and arithmetic, which is still controversial must be taught in preschool education, which seems to be a compulsory subject for preschool children. Jadi kalau bahasa yang agak lebih gampangnya, sekarang pendidikan prasekolah telah terjadi evolusi, bahkan terjadi revolusi. Hal ini atau fakta ini dapat dilihat dari banyaknya konten yang bernuansa akademik seperti membaca, menulis, dan matematika, yang kesemuanya itu menjadi kontroversi yang apakah boleh diajarkan di pendidikan prasekolah atau tidak, gitu, Bob. Yang seakan-akan menjadi hal wajib di anak prasekolah, gitu, Bob. Jadi kalau yang saya angkat adalah fenomena sekarang yang seakan-akan pendidikan prasekolah itu sudah diwajibkan membaca dan menulis, bahkan berhitung. Yang materi ini adalah sangat kontroversi di dunia pendidikan prasekolah.
gitu Prof. Sebentar, argumennya apa? Argumen dasarnya apa? Argumentasinya bahwa di sekolah prasekolah Prof itu sudah terjadi kontroversi apakah pendidikan menulis, membaca dan berhitung itu layak diajarkan di anak pendidikan prasekolah atau tidak. Jadi judulnya apa coba? Prof. Judulnya apa? Judulnya Academic Orientation in Preschool Education. Oke, good. Jadi judulnya harus menggigit. Iya Prof. Judulnya itu gini. malah menggigit banget gitu. Jadi gini judulnya. Ya, gimana Prof? Is academic orientation important for preschool? Itu dong. Oh gitu Prof ya. Iya. Is academic Prof, content atau academic teaching important for preschool training gitu. Itu udah jagus tuh. Itu Prof. Itu. Jadi semua dalam paper itu udah langsung gigit. Udah langsung menarik gitu loh. Jadi judul itu bisa juga dalam bentuk pertanyaan. Oh gitu ya Bro ya, baik. Is academic teaching important or significant for preschool education atau preschool children atau apalah. Udah education, gitu. Ya, baik Bro. Ya Bro. Nah itu. Prof, saya mau share abstrak saya. Ya nanti setelah itu ya. Oh ya. Itu satu. Iya. Baru coba di abstraknya apa? Coba isi bahasa Indonesia ngomongnya apa? Begini, sekarang preschool education has evolved, even it has been revolutionized. Sekarang pendidikan prasekolah telah terjadi evolusi bahkan revolusi. Jadi gini, kalimatnya langsung, jangan ngomongin gitu. Saat ini gitu kan, saat ini atau tulisan ini membahas tentang respon terhadap akademik dan non-akademik konten di dalam preschool. Misal ya, saat ini dijelaskan oleh para ahli bahwa akademik penting untuk preschool dengan alasan begini. Dan para kelompok lain menyebutkan non-akademik atau tidak pentingnya akademik menjelaskan tentang ini. Jadi paper ini ingin membahas kembali tentang bagaimana posisi yang sebenarnya terhadap akademik konten di dalam preschool. Udah gitu. Jadi ya udah. Baru tujuannya apa? Jadi tujuan paper ini menjelaskan bahwa akademik konten itu sangat memberatkan atau tidak penting buat ini dengan metodologi. Jadi jelas gitu loh alurnya. Jadi tidak bombastis ngomongnya itu. Baik. Bagaimana kalau misalkan saya menguraikan tentang kalau di dalam paragraf terakhir di abstrak saya begini, Bro. The study aims to obtain an overview of the academic oriented preschool learning process in planning, implementation, and evaluation gitu. Jadi gini, argumen Anda itu adalah ingin menjawab suatu pendapat yang selama ini konten akademik diajarkan di preschool dan kamu tidak setuju kan? Baik, Prof. Ya. Ya, itu aja fokusnya, jangan putar-putar. Ya. Dan kemudian hasil analisis saya gitu baru tuh di dalam konteks ini baru gitu ya. Jadi bukan hanya argumen yang sifatnya discourse, tapi bukti empirisnya ada. Oke? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Sip. Makasih, Prof. Jadi kita kira pokoknya abstrak itu langsung karena abstrak nanti akan menunjukkan pembahasan di dalam paper itu sendiri. Oke. Baik, Prof. Makasih. Ya, makasih, Prof. Makasih. Oke, yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Tadi yang lain siapa yang saya, Prof, mau share abstrak saya. Silakan. Ya, dalam bahasa Indonesia dulu, Prof ya. Memang semuanya ini harus bahasa Indonesia dulu, jangan nanti belepotan di bahasa Inggris belepotan. Prof, ya. Sorry saya ngomongnya kasar-kasar ya. Sudah, Prof, sudah tampil. Nah, coba tulis. Nasabah masih mengeluhkan kualitas pelayanan pembiayaan perumahan Bank Syariah. Kualitas pelayanan adalah hal penting
Ini mah bukan abstrak, emang yang ngajarin apaan? Kualitas pelayanan pembiayaan perumahan bank syariah dan dampaknya pada kepuasan nasabah. Sekarang saya tanya, apa signifikansi judul ini? Kita jangan gulung. Apa pentingnya judul ginian? Kualitas pelayanan pembiayaan perumahan bank syariah dan dampaknya. Emang ada isu apa terhadap pembiayaan perumahan bank syariah? Memang ada isu apa? Coba dulu kita ngomongnya. Ya, jadi dalam artikel ini nasabah pembiayaan perumahan syariah masih mengeluhkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank syariah. Ya, terus? Nah, lalu artikel ini ingin memaparkan keluhan dari nasabah terkait dengan kualitas layanan. Karena jadi judul ini, judul paper gini ini untuk standar Sinta 3. Ya. Kalau judul paper gini itu judul untuk Sinta 3 bukan internasional dan bukan Sinta 2 juga. Karena tidak ada apa istilahnya ya, keunikan di dalam ngomongin apa kualitas pelayanan pembiayaan perumahan bank syariah dan dampaknya pada emang ya kan pembiayaan perumahan ya, ini isunya kan pembiayaan perumahan. Memang ada konteks pembiayaan apa lagi yang memang menjadi suatu keunikan di dalam ataupun masalah layanan. Jadi ini service dan satisfaction gitu ya, layanan dan kepuasan. Sekarang saya tanya, dalam isu layanan dan kepuasan di dalam perbankan itu orang sudah gimana itu isunya? Nah itu ya, layanan perbankan dan kepuasan itu gimana isunya? Itu poinnya. Jangan ngomongin perumahan perbankan ya. Perumahan perbankan adalah suatu kasus. Isu layanan pembiayaan syariah dan kepuasan sudah terlihat apa? Itu dulu poinnya, tesisnya itu. Ya, itu poinnya. Kan gitu. Jadi jangan terjebak putar tentang pembiayaan perumahan bank syariah. Itu teknis sekali. Jadi misalnya pembiayaan apa layanan pembiayaan selama ini di perbankan syariah disebut apa tidak kompetitif atau kurang baik sehingga menimbulkan rendahnya kepuasan nasabah. Oke, di dalam penelitian tapi itu ini misal ya, saya lagi ngomong ngaco aja. Tapi lain halnya dalam pembiayaan perumahan bank, di dalam pembiayaan perumahan ini beda sekali. Nah, apa yang membedakan di dalam pembiayaan rumah bank, pembiayaan perumahan bank syariah yang itu menimbulkan kepuasannya tinggi? Ada aspek apa kok? Tapi di dalam pelayanan pembiayaan yang lainnya jeblok. Nah, itu kira-kira itu baru ada keunggulan tuh. Sehingga ada karakteristik di dalam konteks service dan satisfaction yang dibangun di dalam pembiayaan perumahan. Itu ya. Jadi konteksnya ke situ ya. Arahnya adalah, tesisnya adalah service and satisfaction. Itu poinnya. Anda jangan terjebak service at syariah bank and satisfaction. Itu tesisnya. Ya. Maka ketika Anda nulis nasabah masih mengeluhkan kualitas pelayanan pembiayaan perumahan bank syariah. Kualitas pelayanan adalah seperti yang menjadi betul puasan. Analis data dalam penelitiannya menggunakan SMART itu hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembiayaan perumahan bank syariah mempengaruhi kepuasan bagi nasabah. Namun iya, ini mah untuk Sinta 3. Hanya untuk menjelaskan teknikal banget. Tidak ada tesis yang ditawarkan. Di dalam jurnal internasional, argumen yang ditawarkan adalah
tesis, kerangka teori, kerangka temuan atau respon terhadap penelitian yang ada. Bisa ditangkap Pak Sanuri? Iya, Pak. Udah selesai. Jadi kita lompat ke yang lain. Jadi poinnya itu, jadi Anda jangan terjebak ngomongin utek-utek perumahan perbankan, kepuasan. Itu tidak leveling dengan apa yang menjadi diskusi. Diskusi di dalam kerangka ini adalah antara good and not good. Syariah bank services and satisfaction, gitu poinnya. Ya. Ada apakah pelayanan itu adalah pembiayaan perbankan, pembiayaan perumahan, pembiayaan untuk konsumtif, apakah pembiayaan itu hal lain. Itu contoh kasus, ya. Tapi yang diarahkan, ditarik ke atas itu bukan ngomongin kasusnya, tapi adalah tesisnya, kasus sebagai pendongkrak aja. Oke? Yep, Iya, ya. Prof. Terima kasih. Jadi, tolong judul ini jangan terlalu simpel banget. Iya. Oke, cek yang lain, Pak Mawi, silakan. Jadi teman-teman, saya pengen ngomong, jangan sekali-kali menerjemahkan ke bahasa Inggris sebelum alur di dalam bahasa Indonesianya belum jelas. Itu capek-capek istilahnya. Tolong cek dulu argumen yang didiskusikan udah betul apa belum. Mariamah mana Pak Didin? Mariamah itu bagus tuh sebenarnya paper. Mariamah itu juga yang di atas meja saya yang belakangan belum muncul lagi. Ada Wahid, Nawawi, Syaiful Rohim, Khotib, Sep-Sep yang Kasnani. Silakan Bung kalau sudah hadir. Kalau tidak mungkin Purwidianto. Siap, ada yang lain? Ditutup Pak Sanurdi ininya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nam Ustaz, Al-Fakir, kita sudah 2 kali ngirim sebelum promosi sama bulan kemarin juga untuk revisi, tapi belum ada. Boleh untuk di sharing kira-kira saya punya file. Silakan. Ntar saya cari filenya karena tadi saya sudah siapin. Tapi tidak bisa kemana? Ya udah, sebentar. Coba lihat judulnya apa? Judulnya Mabadi' Tafsir Al-Amthal fi Tafsir Kitabil Al-Munzal Inda Nasir Makarim Syirazi. Jadi kita membahas cuma dari sisi dasar-dasar penafsiran dari kitab itu. Kalau yang disertasinya apa, Mas Jun? Judul disertasinya itu adalah, kalau ini Al-Ma'adu fil Amthal fi Tafsir Kitabil Al-Munzal dirasatan maudu'iyatan inda Nasir Makarim Syirazi. Kurang lebih eskatologi dalam kitab Al-Amthal. Tentang ini sebuah studi objektif tentang Nasir Makarim Syirazi. Oke. Jadi gini, oke, sebentar saya melihat abstrak bahasa Indonesianya nih. Kajian tentang prinsip tafsirnya Nasir Makarim dan kajian memudahkan beberapa. Oke. Ini panjang amat ya kalimatnya ya Pak Jun. Iya. Mana titiknya? Ini memang bahasa Arab. Titiknya sampai diperlukan ya? Yang diperlukan ya? Ringkasnya begini Prof, bahwa ini mengkaji cuma tentang dasar-dasar suatu penafsiran. Kenapa ini saya angkat dari salah satu dari bab yang ada? Karena di sana ada beberapa penulis dari kita yang mana mereka itu langsung terjun bebas mereteli atau mengkuliti suatu tafsir tanpa tahu dia dasar-dasar tafsir itu sendiri. Itu satu. Sebentar Pak Jun. Sebentar. Dari judulnya dulu Pak Jun. Judul, coba lihat, pengen lihat judulnya.
Mabadi'ut tafsir al-amsal fi kitabillahil munazzal indana. Bisa Mabadi'ut tafsir ada ininya nggak, ada tawaran yang lebih ininya nggak? Dasar Mabadi'ut tafsir al-amsal apakah terlalu general, Pak Jun? Itu kan apa namanya, karena kritikan di dalamnya nanti itu membahas tentang, jadi mencodorkan dulu bahwa ini kitab yang 15 atau 22 atau 28 jilid ini tergantung versinya, itu belum ada kajian tentang dasar-dasar daripada penafsiran yang ditulis penulis itu bagaimana gitu kan. Kita tawarkan itu. Kemudian di dalam tulisan ini kita mengkritisi dari penulis-penulis sebelumnya. Kenapa kita harus mendatangkan suatu dasar-dasar penafsiran tertentu itu sebelum kita masuk. Contohnya fulan tersebut. Udah ada calon ininya, jurnal yang akan ditunya. Itu yang saya salah paham dulu. Saya pikir kita waktu sebelum promosi diminta itu, kita kasih ke mana, ke Win, terus Win akan melihat layak tidak layak, baru kita akan melangkah begitu. Iya betul. Artinya kan paling tidak Pak Jun udah ada calon-calon jurnal yang dalam bahasa Arab yang bisa dikirim, Pak Jun. Belum. Sekarang ini kemarin saya ketemu Pak Prof Didin untuk memperjelas situasi yang ada. Terus baru akan melangkah ini, Prof. Coba nanti komunikasi dengan Muhbib ya. Muhbib punya akses atau informasi jurnal-jurnal itu ya. Siap, yang di bahasa bukan, Prof? Ya, Pak Muhbib. 6. Muhbib Abdul Wahab. Wahab. Saya akan. Siap, Prof. Ya, oke. Saya lihat kalau dari sisi argumen yang itunya memang memberikan suatu respon terhadap apa yang sudah ada ya. Nanti selingkuhnya melihat dari paper itu sendiri ya, dari gaya majalah itu sendiri ya. 6, Prof. Oke. Siap, ganti yang lain. Terima kasih. Jadi nanti gitu dulu dengan Pak Muhbib dulu. Nanti nempel nama siapa. Jadi jangan nama sendirian, Pak Jun. Bukan, ini ada nomor yang dulu kita minta promotor kita masih Ahmad, kita ini. Ya, tapi ya memang Pak Jun jangan banyak berharap ada komentar banyak dari itu, kecuali mungkin dengan Muhbib oke lah. 6. Dengan Muhbib banyak dia. 6. Ya. Insya Allah saya. Ya, oke, dengan kontak Muhbib ya. Insya Allah. Oke, Terima kasih. Ya, makasih. Syukran hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Prof Din, siapa lagi? Mungkin Mas Roy panggil Pak Purwidianto. Purwadianto. Ya. Pak Purwa, dia online nih. Pak Purwadianto, silakan. Udah lulus kan dia. Purwadianto, silakan. Halo ya. Ya, silakan Pak. Saya belum dirubah Pak untuk ke jurnalnya gitu kan. Artikelnya sudah ada. Belum saya rubah ke artikel. Tapi mungkin salah satu saja dari yang ada di disertasi. Kan saya kutubus sittah Pak. Jadi mungkin sambil ahlul bidah yang satu mungkin di Muslim atau di siapa yang tergantung dengan ini. Kalau begitu Andruk mana? Mas Widi memang pengen nulis apa? Coba pengen dengar dulu supaya jelas argumen. Pak Purwidianto Purwidianto, apa judul itu? Disertasi kan tentang ahlul bidah dalam kutubus sittah Pak. Gimana? Ahlul bidah. Ahlul bidah dalam kutubus sittah. Al-bidah. Ya, dalam kutubus sittah. Jadi nanti dalam draft artikel rencana mungkin saya mencari saja salah satu maunya ahlul bidah dalam dalam kitab sunan gitu kan, atau ahlul bidah dalam Shahihain dan seterusnya gitu loh. Oke. Ya. Jadi istilahnya apa di sana itu ada sebuah penafsiran baru atau gimana, Pak? Tidak Pak. Jadi kutubus sittah itu kan kitabnya orang Sunni gitu loh Pak. Ya. Nah kalau ahlul bidah itu kan berarti kan mereka yang punya teologi selain Sunni gitu Pak. Ya. Dan ternyata dalam kutubus sittah itu banyak sekali ahlul bidah yang meriwayatkan hadis dalam kutubus sittah tadi gitu loh. Oh, orang Oke. Jadi nanti ke sini kontaknya Pak. Jadi
apakah jadi gini bahasanya sunin and non sunin in narrating Kitubus Sita gitu. Jadi kita pengen menceritakan ungkapannya begini, bukan isu kepada ahlu bidahnya, bahwa dalam Kitubus Sita itu ternyata bahasa kitanya intervensi atau juga terkumpulkan orang-orang yang sebenarnya tidak pure orang Sunni semua, misalnya gitu ya. Betul. Nah itu konteksnya judulnya situ. Jadi jangan ngomongin ahlu bidahnya, tapi konteksnya Sunni ya. Jadi Sunin atau mungkin bahasa Indonesianya gini, keterlibatan non Sunni di dalam karya kitab kita yang Sunin, kira-kira gitulah. Saya susah ngomongnya gimana. Pokoknya intinya argumennya kita ingin menjelaskan ternyata di dalam kitab-kitab karya para Sunni itu juga orang-orang non Sunni terlibat atau diakomodir yang dianggap sebagai Kitubus Sita. Itu kira-kira lah poinnya ya, argumennya. Contohnya ini nanti itu pembuktian ya. Jadi jangan ditonjolkan ahlul bidahnya. Tetapi argumennya pengen gitu. Jadi tesisnya, jadi gini bahasa tesis dan tulisan itu bahwa kita ada misalnya kata Bukhari kayak Bukhari ya. Kitab Syekh Bukhari, Imam Bukhari. Ternyata mungkin misalnya bahasanya non otoritatif hadis. Bisa bahasanya atau hadis-hadis yang tidak mutawatir atau yang kurang bagus kualitasnya di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kayak gitu aja penjelasan jurnalnya untuk melihat supaya orang ini selama ini menganggap tidak ada hal yang tercela, kira-kira gitu. Maka kita menyampaikannya. Demikian juga dalam Kitubus Sita. Anggapan orang seolah-olah tidak ada intervensi kelompok lain, ternyata ada. Hanya gitu aja, Pak ya. Baik. Ya, poinnya di situ ya. Baik, terima kasih, Prof. Jadi kita terlihat ada keterlibatan kelompok lain di dalam suatu kitab. Dalam kitab Sunni, kitab hadis Sunni. Nah, itu penting tuh. Apa penyebabnya? Nah, itu baru kita jelasin. Penyebabnya itu keren tuh paper itu, oke? Baik, makasih. Ini bahasa Indonesia dulu ya. Baik, Prof, makasih. Siapa lagi? Mana silakan. Ya, terima kasih Prof Didin, Prof Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin sebelumnya, kebetulan memang saya belum ubah sih Prof, masih bentuk disertasi yang kemarin promosi. Saya disertasinya mengenai Islam dan ilmu pengetahuan dalam pemikiran Nurholis Majid dan Sedusan Nasr. Kebetulan rencana penulisan saya untuk artikel, saya ambil poin mengenai posisi alam dari perspektif sakral dan profan. Jadi perdebatan seputar itu Prof Asep dan Prof Didin. Itu yang mau saya angkat nantinya, karena kebetulan pendekatan saya kan filsafat ilmu. Jadi bagaimana perdebatan itu tentang sakralitas alam dan profan itu masih ada sampai sekarang. Itu Prof. Oke, good. Jadi betul fokus. Kemudian gimana argumen itu dalam konteks Cak Nur misalnya, apakah memang ada konsistensi Cak Nur di dalam pemikirannya ketika ngomongin itu, atau dan dihubungkan dengan siapa? Sedusan Nasr, Bro. Saya ya. Sip. Ya. Mohon izin. Kalau bahasa Indonesianya dulu yang teratur tulisannya nanti baik, Bro Asep. Karena dalam bahasa Inggris nanti kan diterjemahin tidak akan word to word tapi argumen umumnya. Oke. Betul, baik. Baik, Bro Asep. Ya. Silakan yang lain. Terima kasih Bapak Asep, Prof Didin. Yang lain silakan Lolita. Ya, Lolita ini kalau ditanya belum jawab. Mana sekarang? Ya, Prof. Ya, bentar, Prof. Izin share ya, Prof. Ya. Share screen. Terlihat, Prof? Ya, terlihat. Ya, ini saya masih bimbingan ya, Prof. Dibimbing sama Bu Maila. Ya. Insya Allah ini masih saya perbaiki, Prof. Don't forget. Dulu udah dari masukan dari
Pak Hilman Latif gimana? Iya, sekalian udah dimasukin sini, Prof. Rasanya hampir sama sih dengan Bu Maila masukan Prof Latif itu. Dan ini insya Allah saya tanggal 2 Januari sudah mulai masukkan ke submit. Coba lihat, pengen lihat dulu abstraknya, jangan dulu digoyang ke tempat lain. Ini Prof. We study examine the portrait of worship management activities in the historic mosque Indonesia. Okay. This mosque have a profound symbolic. Okay, terus this must have record. Jadi ini nggak diungkapin dulu di awal. Ya, Prof. Ya, jadi misalnya nggak usah gini. Ya, paper ini mengkaji tentang potret manajemen arsip di di Indonesia, kira-kira gitulah ya. Ya, di Indonesia. Tidak perlu di historic mosque, di Indonesia aja lah. Jadi kemudian saya titik, udah selesai, baru manajemen arsip di Indonesia atau di masjid di Indonesia ditemukan cenderung begini. Dari hasil analisis di 3 masjid luar Batang mana menunjukkan suatu gitu. Jadi uraian di abstrak jelas langsung ya. Ada temuannya apa terhadap manajemen arsip, kecenderungan manajemen arsip di Indonesia, di masjid Indonesia itu ya. Iya, Prof. Oke, jadi kenapa ini kan ingin menunjukkan terhadap satu kesimpulan orang juga yang mungkin menjelaskan bagaimana sistem pengarsipan ya lah. Sistem pengarsipan lah di Indonesia atau di masyarakat muslim Indonesia pada umumnya. Karena arsip ini hanya ingin memberikan potret aja terhadap komunitas muslim pada umumnya. Kira-kira gitu loh ya tujuannya. Bukan hanya semata-mata ngomongin masjid. Masjid adalah bagian yang menjadi contoh aja. Oke? Terus udah di mana ini? Udah perkembangannya gimana? Nah ini saya masih ada sedikit perbaikan masukan dari beliau, tinggal dikit lagi Prof. Nah setelah itu nanti tanggal 2 Januari insya Allah masuk ke jurnal World Islam. Oke, good, udah. Ya, berarti nempel nama siapa itu? Ini Prof. Karena Maila Budi, ada Prof Budi. Pak Listio udah disuruh baca nggak? Iya Prof. Udah baca belum? Ya. Masukan dia apa? Masukan beliau ya yang penting ada pokoknya fokus kepada arsipnya gitu. Iya. Fokus sama kepada arsipnya. Kalau tidak. Terus paper yang lainnya ini bisa dibuat berapa paper disertasi ini? 3 Prof insya Allah. Yang 2 lagi apa? Saya masih fokus 1 dulu Prof. Yang kedua nanti apa? Pengen fokus apa? Apa? Oh iya Prof, kalau kemarin saat itu fokus kepada ada sisi pendidikannya gitu. Oke. Jadi dari sisi yang lain lagi? Tidak hanya arsip itu. Yang kedua ini, kalau Prof Sulis tetap dia ke arsipnya, ke arsipnya. Kalau Prof Budi, kalau Prof Budi ya, sip. Ya pada sejarahnya gitu lebih. Intinya gitu sih Prof. Tapi kalau Bu Maila saya coba ke Bu Maila Prof, sebab lebih ke ini ya, ada sisi-sisi pendidikan gitu. Ya memang dia kan pendidikan. Ya. Oke, sip, close. Ganti yang lain. Makasih. Ya, silakan Bu Yenun, Yenun Nasihat. Bu Yenun. Ya. Yang Bu Yenun ini papernya bisa dikirim ke Syajaroh Bu Yenun di Malaysia, itu Sinta 1. Sinta 1. Ki 1.
terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kondisi saya belum sampai berpikir ke bagaimana penulisan artikel dan seterusnya, karena saya masih berkutat di hal-hal yang bersifat teknis, masih layouting, kemudian edit-edit juga untuk kepentingan penyelesaian disertasi berformat buku, dan alhamdulillah ISBN-nya sudah keluar. Tapi saya mohon arahan dari Prof. Didin ataupun Prof. Asep, karena tema disertasi saya adalah visi kesadaran kosmik dalam kosmologi Sufi Ibnu Arabi. Saya berencana menjadikan disertasi ini menjadi 3 paper. Yang pertama terkait dengan kosmos atau alam sebagai sumber agnostikal simbol. Yang kedua, kosmos sebagai sarana menuju kesadaran tauhid atau high consciousness. Yang ketiga, dengan tema ini saya ingin melihat relasi eksistensial antara Tuhan, manusia, dan alam. Good. Ketiga tema ini mulai saya oret-oret dan saya padatkan, tidak narasi panjang seperti hanya yang ada di poin-poin disertasi saya. Tapi yang saya butuhkan adalah tolong bantu saya bagaimana alur logika untuk struktur penulisannya, Prof. Oke. Bantu. Oke. Sekarang satu ya. Misalnya terkait dengan manusia, alam, dan Tuhan. Ibnu Arabi. Ya, misalnya, ya udah. Misalnya isu Ibnu Arabi eksistensial, Ibnu Arabi filosofi on human, nature, and God, misalnya ya. Misalnya, nah. Jadi kalau di dalam konteks pemikiran gagasan filsafat ini lebih konservatif tulisannya. Jadi tulisannya itu langsung menawarkan pemikiran yang memang bisa saja beberapa keunikan dari Ibnu Arabi dibanding para filosof lain ya. Kita singgungkan dengan filosof lain di dalam menempatkan bagaimana tentang Tuhan, alam, dan manusia. Keunikannya ada di mana? Itu poinnya Bu Inun. Jadi misalnya paper ini menjelaskan eksistensial Tuhan, manusia, dan alam dalam pemikiran Ibnu Arabi. Ibnu Arabi menjelaskan tentang hal ini yang menunjukkan ke sini, arahnya ke sini. Berbeda dengan para filosof lain yang menunjukkan tentang ini ada lebih kepada konteks apa, manusia, Tuhan, dan alam. Ibnu Arabi lebih cenderung mengungkapkannya dalam kerangka ini. Baru jelasin. Menurut Ibnu Arabi di dalam konteks ini menunjukkan udah terus sampai selesai. Udah biasanya konservatif banget dalam filsafat tuh atau paper filsafat itu ya. Nah udah. Oke, itu yang itu di abstrak. Itu saya lagi ngomongin abstrak. Iya. Baru di pengantar, baru nanti pengantar ya. Isi pengantar itu bagaimana sebenarnya di dalam konteks diskusi filsafat tentang alam, Tuhan, dan manusia dikonstruksikan seperti apa. Kayak terus itu pengantar. Kemudian baru kita masukin kepada satu bagaimana temuan keunikannya. Baru kita menyebut diskusi untuk menghubungkan para filosof ngomongin tadi alam, Tuhan, dan manusia itu, dan bagaimana Ibnu Arabi selesai. Baru kita menyebut tentang konsep manusia dan Tuhan Ibnu Arabi. Ngomongin, diuraikan di dalam kitab keunikannya terus sampai berapa, itu mungkin sekitar ngomongin itu aja sekitar 15 halaman lah, atau sampai 17 halaman, karena di pengantar tadi sekitar 2-3 halaman. Udah, setelah itu ya udah, jadi konteksnya gitu, menguraikan secara jelas bagaimana gagasan pemikiran filsafat yang terkait dengan alam, Tuhan, dan manusia.
tidak kemana-mana lagi ya, dihubungkan dan selalu disinggungkan dengan para filosof lain melihat itu. Udah 3 poin ya, Prof? Iya, cuman gitu aja udah jelas. Cara ngomongnya gitu aja. Sama aja ya dengan yang tema yang pertama bahwa kosmos itu sebagai agnostikal simbol, alurnya juga sama ya. Ya iya. Nah sekarang kan kita ngomong apa yang membedakannya. Para filosof lain ataupun para ahli yang lain memang melihat diskusi itu apa. Jadi sehingga kita ingin melihat keunikan ataupun juga kekhususan dari Ibnu Arabi. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Prof. Siap. Nanti Siap. nanyanya lebih jelas harus ketemu ya. Ya, tapi nulis bahasa Indonesianya dulu ya, inti-intinya. Ya, baik. Makasih. Siap. Makasih. Ganti yang lain, Prof Dudin. Pak Asmawi mungkin panggil Pak Zulkifli kalau sudah siap. Pak Zulkifli silakan muncul. Atau Effendi. Pak Zulkifli. Ini ada Pak Zulkifli nih. Ya silakan muncul Pak Zulkifli. Silakan Pak Zulkifli. Tidak ini pun belum siap pun nggak apa-apa. Sebutkan aja judulnya supaya kita bisa memberi gambaran atau saran-saran itu. Pak Mujib juga muncul aja atau Yumina Saleha Majid. Walaupun hanya menyebut judulnya, nanti kita beri saran daripada hanya menunggu, hanya menyimak saja. Lebih baik bertanya, Bu. Pak. Silakan. Yumina mungkin silakan judulnya dulu saya sebutkan. Ada orangnya mungkin ya. Pak Mujib boleh, Pak Mujib. Apa judulnya? Saya sendiri lupa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, Pak Mujib. Mohon maaf ini saya memang belum siap banget. Ya, videonya. Gimana? Video. Ya. Ya. Mohon maaf nih Prof, saya belum siap, belum juga menghubungi Prof. Kemarin itu sebenarnya kan waktu saya sudah mengajukan ke Prof ya waktu itu ya rancangan saya di antara tema besar tentang perlawanan ulama terhadap itu ya, terhadap kolonial Belanda. Saya ngambil memfokuskan pada wacana jihad fisabilillah dalam Babat Diponegoro. Jadi kalau kemarin disertasinya kan ada beberapa ya. Tapi ini saya fokuskan karena ke paper, saya fokuskan ke judul wacana jihad fisabilillah dalam Diponegoro. Penelitian ini berusaha memahami wacana jihad fisabilillah dalam Babat Diponegoro dan mengkaji wacana perlawanan yang diproduksinya. Adapun objeknya itu Babat Diponegoro. Terus kemudian yang mau dilihat wacananya adalah mau fokus pada wacana isu Belanda kafir dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada dua itu, jadi saya nggak tahu nih mau di format kayak apa, mohon masukannya. Ya, pertama ketika ngomongin jihad Diponegoro atau perlawanan Diponegoro terhadap kolonial, oke. Sekarang ada nuansa apa yang membedakan, yang menampilkan keciri khasan dari Diponegoro dibanding para pejuang-pejuang lain dalam merespon kolonial. Itu poin dulu. Sehingga kita tertarik membahas itu, atau itu poinnya dulu. Jadi ini apa, nuansa apa, karakteristik apa, keunikan apa dalam diri Diponegoro di dalam pergerakannya itu. Oke. Itu yang jadi ilmu untuk orang lain, sehingga ini emang ada apa sih Diponegoro itu, sehingga terjadi adanya, nanti akan terlihat dampak keberhasilan atau kelemahannya dari gerakan itu. Tapi yang harus diinformasikan atau menjadikan pengetahuan bagi pembaca adalah tentang sejarah ini, apa yang menjadi kontekstualisasinya dengan yang lain. Itu yang harus dibunyikan, bukan hanya menceritakan terkait dengan gaya gerakan Diponegoro saja ya, tapi juga harus dihubungkan. Itu kerangka bangunnya harus ke situ ya. Iya. Bisa ditangkap ya?
Karena di Ponorogo bukan orang satu-satunya. Di Ponorogo adalah bagian dari komunitas yang memang melakukan pergerakan. Dan pergerakan itulah tentu punya keunikan, dan kita ingin menceritakan ke orang, ke pembaca, keunikan itu. Keunikan tentu akan terlihat apabila disandingkan dengan para penggerak-penggerak yang ada, yang akan menunjukkan perbedaan dari Diponegoro, dan itu menjadi pengetahuan orang. Oke? Iya. Gitu ya. Bahwa nanti menyebut amar ma'ruf atau misalnya apa tadi, itu hal lain. Itu adalah keciri khasan ataupun menjadi konten yang dilakukan di Ponorogo. Tetapi alurnya sendiri seperti apa? Oke? Jadi tidak semata fokus pada isinya tadi ya. Harus lihat konteksnya dulu ya. Ibaratnya bukan seperti nyanyi di kamar mandi, Pak. Kalau nyanyi di kamar mandi itu kalau kita nulis begitu seperti nyanyi di kamar mandi, indah sendiri, didengar sendiri, dinikmati sendiri. Ya. Iya. Oke, makasih ya. Ya, sama-sama. Kita lanjut, mungkin Pak Daeng, silahkan Daeng di Batam, Pak Dokter Daeng. Lana kemana nih Lana? Noblana nggak muncul? Apa dia sibuk ngasuh anaknya? Mungkin. Lana nggak ada di ini. Nggak muncul. Yumina boleh mau menyebut saja judulnya. Halo Yumina di Depok. Halo Yumina. Atmo, kalau begitu Atmo silakan, Atmo Prawiro. Ini Atmo paling pertama hadir ya di Zoom ini. Muncul kan saja judulnya boleh. Bu Saleha Majid silakan. Zulkifli ini belum muncul lagi. Effendi, Mutawali. Kalau gitu tadi saya lihat ada Ridho Syabibi yang sudah kita perjuangkan lulus Agustus. Silahkan Ridho Syabibi. Kalau kata Pak Direktur, kalau nggak muncul nanti kena digitak katanya. Mana Ridho Syabibi? Kalau Asep Abdurrahman sudah lulus dokter ya, Asep Abdurrahman, halo. Baik, Prof. Assalamualaikum. Belum, Prof. Kemarin alhamdulillah baru daftar ujian pendahuluan. Ini mau mencoba ikutan gitu, Prof. Ya, cari informasi. Iya, terima saran daripada Direktur. Judulnya apa? Judulnya Pemikiran Pendidikan menurut Tolha Hasan, Prof. Yang saya kaji pertama terkait dengan pemikiran pendidikannya, yang kedua kiprahnya, yang ketiga relevansi dengan praksis pendidikannya, Prof. Coba munculkan videonya. Video Anda muncul. Hanya ada tulisannya Asep Abdurrahman. Baik, Prof. Nah, itu dong. Tahu nggak Anda harus buat judul menariknya itu? Baru cari informasi dulu, Prof. Jadi judul yang menariknya gini, Contemporary NU Muslim Intellectual. Harus ke situ supaya menariknya. Dalam apa? Tapi kalau Anda menyebut Tolha Hasan apa, itu nggak bakalan menggiring orang tertarik. Tapi kalau disebut Contemporary Muslim atau Nahdot atau tradisionalis atau NU's intellectual contribution, nah itu baru tuh. Baik, Prof. Jadi jangan menunjuk, ya baru di bawahnya Tolha Hasan Tot baru, gitu ya. Tapi harus didengungkan itu adalah karena Tolha Hasan adalah bagian dari tokoh NU. Jadi dia tidak akan mungkin lepas dari tradisi NU. Nah, maka kita yang harus dengungkan itunya. Jadi membuat judul itu harus harus eye catching, harus menarik
Jadi harus membuat orang itu tertegun, ya. Jadi kalau Kang Asep pengen tertegun itu kumisnya dipanjangin, jadi nanti orang tertegun. Oke ya, silakan. Apa konsepnya apa? Inti pemikirannya apa? Inti pemikirannya bahwa beliau lebih fokus kepada fitrah manusia, Prof. Fitrah manusia itu kata beliau harus diselamatkan, dikembangkan dalam dunia pendidikan. Nah, oke. Karena tadi saya ngomongin tentang dihubungkan dengan contemporary Nahdlatul Ulama Muslim Nahdlatul Ulama thinkers atau pemikir, maka nanti tolong hubungkan dari ideologi atau pemikiran di NU sendiri gimana, ya. Misal ya. Karena itu kan mempengaruhi pemikiran beliau untuk menghubungkan ke situ, ya. Supaya kita kontekstualisasikan, ya. Kira-kira ada nggak ya? Bisa kan ya? Insya Allah. Kira-kira dari 3 poin penelitian tadi tentang kiprah, pemikiran, dan taktis, barangkali bisa diarahkan di kepemikirannya aja, bukan kiprahnya. Kita tidak ingin membaca kepemikirannya aja, ambil pemikirannya aja dihubungkan dengan satu gagasan pemikiran atau thought NU thought apa, atau tradisionalis ideologi ataupun apanya apa. Jadi jangan ke kiprahnya, nggak usah. Baik, ini difokuskan ke tentang pendidikan di NU. Iya. Ya, fokus ke situ. Disandingkan kepada konteks pemikiran pendidikan yang pada umumnya baik modern ataupun yang lain itu terlihat keunikannya ada di mana, oke? Baik, Prof. Siap. Itu poinnya ya. Satu nomor, Prof. Ya, bahasa Indonesia dulu ya, nulisnya ya. Baik, Prof. Yep. Mohon dukungannya, Prof. Dicatat Pak Asmawi, Pak Asep udah gini, dan Bu Inun udah, kemudian yang lainnya, sehingga kita punya catatan orang-orang yang sudah kita sapa. Ya. Oke. Tadi Sanurdi udah kita sapa, kemudian yang lain siapa? Samsudin udah. Jadi kita punya rekamannya, sehingga Lolita udah, siapa tadi? Pak Didit? Jun Firmansyah. Pak Jubaidi udah, Jun udah. Sehingga kita udah punya catatan orang-orang itu. Siapa lagi tadi? Kalau sudah sebutin ya. Nurukmana sudah. Ya, supaya kita punya rekaman dalam arti data lah. Ya. Asep Sopyan juga udah tadi tuh. Ya. Silakan Atmo, udah muncul sekarang Atmo. Ya. Ya, silakan. Klik dulu audionya biar unmute Atmo. Masih belum fokus ke artikel Prof ini, baru kemarin selesai kita nanti bawa tuh Asep. Masih segar lah. Udah, biar untuk papernya dia biar bareng saya, nanti saya ngobrolnya banyak, Prof Didin. Iya. Oke, lanjut ke Bu Yumina nih, udah muncul Bu Yumina dari negara Depok. Silakan Bu Yumina tentang Dzikrul Ghafilin. Oh, bukan Dzikrul Ghafilin. Bukan Dzikrul Ghafilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Prof Didin, Prof Asep, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu. Penjelas saya hari ini sebetulnya lagi kepingin belajar dengan Prof Didin, Prof Asep, dan teman-teman semua, karena mungkin udah lupa. Jadi saya hanya ingin, tadi udah banyak mendengarkan teman-teman semua dan mendengarkan masukan-masukan dari Prof Asep yang begitu banyak, sehingga membuat saya terpacu lagi untuk mulai menulis kembali jurnal ini. Nah, Insya Allah ya, karena ini saya baru hari ini bergabung, Prof, tapi banyak sekali masukan yang tadi Prof Didin maupun Prof Asep sampaikan membuat kami untuk belajar kembali. Kalau disertasi saya judulnya Religious Experience and Resilience and Happiness dalam perspektif psikospiritual. Memang saya belum membuat. Iya, itu judulnya keren tuh. Keren Bu. Iya, rencana bisa mendunia. Kenapa, Prof? Bisa dibaca dunia. Iya, mungkin
karena sekarang lagi COVID, kalau resilience itu saya pikir ada sangat hubungannya dengan kondisi saat ini juga, tetapi karena saya belum membedah semuanya, jadi mungkin nanti saya juga akan konsultasi Prof. Asep ya lebih lanjut, karena saya baru semangat lagi setelah mendengar teman-teman tadi menyampaikan paparannya. Untuk hari ini saya memang belum menyiapkan paparan, karena ini bisa juga dibagi, ada beberapa jurnal kalau nanti saya akan preteli ya. Ada 3, ada bisa saya ngambil dari sisi happiness-nya, nanti perspektif tasawufnya juga bisa, resilience juga sebagai faktor determinan kebahagiaan juga bisa saya ambil itu, ataupun konseptualisasi religious experience dan resilience dalam perspektif psikospiritual. Mungkin itu Prof. Untuk lanjutnya saya belum banyak membedah karena memang hari ini saya baru ikut forum ini. Begitu Prof. Asep, Prof. Didin, mungkin nanti kalau jika berkenan saya bisa mohon arahan kemana saya harus konsultasi dan nanti dipartnerkan dengan siapa, dan kemana saya harus mengirim ini, meskipun nanti ada Profesor Abdul Mujib. Ini lebih kepada kepada tasawuf apa lebih kepada psikologi? Ini ada ke tasawuf bisa, ke psikologi Islam juga bisa, Prof. Oke. Ya. Berarti dicek ke psikologi Islam aja dengan itu ya. Dirumuskan papernya. Oke. Ya, karena dibuat kemarin papernya nanti disandingkan mungkin ya dengan siapa ya, Prof. Mujib atau siapa, atau Prof. Bambang. Iya. Ya, oke. Baik, Prof. Yang penting komunikasi terus ya progresnya. Jadi gini teman-teman, kita ini sudah kadung menjadi akademisi, itu poinnya, bukan politisi. Ya, ingat, karena akademisi kita itu adalah komunitas intelektual yang harus selalu berinteraksi. Jadi tulisan itu sudah lazim dibacakan oleh orang lain, sesama akademisi itu sudah lazim. Tolong bacakan ke orang lain yang memang di bidangnya. Itu sudah lazim di dalam kelompok akademisi. Di barat, di timur juga begitu, untuk dibacakan. Jadi bukan dibaca sendiri, dipuji sendiri, dikirim sendiri, enggak. Itu direspon. Jadi karena apa? Dan tidak boleh ada istilah penolakan dari itu, dari yang akademisi yang sebidang ilmu itu. Nggak boleh. Karena ada dia komunitas gitu loh. Jadi itu teman-teman harus paham. Dan saya hidupkan itu sekarang di SPS. Saya pengen hidupkan begitu di SPS. Jadi dengan pembimbing itu memang guru, teman, dosen. Jadi semuanya ada numpuk di situ. Peneliti. Jadi kita nggak kerja sendiri. Jadi misalnya Pak Jubaidi ini lebih tua dari saya, tapi beliau semangatnya tinggi dan bulak-balik. Udah saya coret-coret balik lagi nggak pernah. Dan beliau bagus, disertasinya bagus jadi akhirnya. Kira-kira. Walaupun memang misalnya Pak Prof ini udah ada oleh pembimbing, saya bukan berarti tidak percaya kepada pembimbing. Kemudian saya bilang kurang ini ya, bukan berarti itu pembimbing, saya sebagai quality control terus gitu dikoreksi. Tapi beliau karena melihatnya sebagai akademik terus, dan di karya disertasinya bisa dicuplik beberapa paper akhirnya gitu kira-kira. Jadi memang begitu kerja kita gitu. Dan teman-teman apalagi sudah offline, wah nanti kita bisa banyak ketemu ya di SPS insya Allah. Dengan online juga sama. Jadi gitu kira-kira teman-teman ya, supaya kita saling demikian juga kalau sudah tamat. Nah ini poinnya, sudah tamat di kampung di sana, bukan berarti wah kami tidak bisa, nggak bisa. Kita berinteraksi dengan Jakarta. Tolong saya punya judul ini, kolaborasi. Jadi gitu ya, Nurdi ya, walaupun Anda di NTB, jangan dianggap bahwa kami udah di sono, enggak. Anda berinteraksi dengan teman-teman, dan itulah nulis ke depan kita gitu ya. Itulah yang disebut dengan musahabah kita. Jadi gitu, tolong kita tradisikan itu. Karena kita tidak mungkin nulis sendiri, berpikir sendiri, tidak mungkin. Oke, gitu kira-kira idenya. Semoga teman-teman bisa memahami.
Silakan yang lain. Sudah habis Pak, yang lain dipanggil-panggil tidak ada yang siap. Belum ada yang siap. Saya konklusi ya, konklusi. Teman-teman, yang penting ada semangat gitu loh, ada semangat dan komitmen. Bukan karena kita udah ada ijazah keluar, tidak. Itu adalah satu hal yang penting, tapi itu bukan satu-satunya. Karena kita akan diukur dokter kita bisa apa gitu kira. Dan saya bertanggung jawab untuk mendampingi itu. Jangan dokter hanya nempel kemudian kita diminta untuk menjelaskan sebuah kerangka pikir metodologis ilmiah kurang menggigit. Nah, nanti malu-maluin. Maka mumpung kita terus berinteraksi di sini dan saya kebetulan diberi kewenangan menggawangi SPS, ya saya speed saya keluarkan semua untuk itu. Kalau lagi sehat ya, kalau lagi sakit saya juga ngumpet, akhirnya nggak pernah nyambung. Kalau lagi sehat saya akan muncul terus, akan berbunyi terus. Itu dulu komitmen ya, komitmen, tekad kita dan disiplin. Dan yang kedua, tentu teman-teman harus sering berinteraksi dan jangan merasa puas. Bahasa itu penting ya, misalnya Pak Samsudin udah dokter, terus aja bahasa mah. Jadi semuanya kita bahasa Arab, bahasa Inggris. Dan terus kita berkontribusi di dalam tulis menulis. Apalagi teman-teman misalnya dosen, kemudian ada sertifikasi, itu kan tiap semester diminta buat paper, kan apalagi kemudian menjabat, kan tidak ada waktu. Tetapi kalau kita berinteraksi, saling nulis, kan kita bisa baca 10-15 menit paper yang ditulis, kemudian dikomentari. Nah, nama kita akan nempel, atau kan karena bareng saling menulis. Nah, itu kira-kira. Kemudian kita publikasi bareng. Jadi di SPS sekarang untuk tahun 2021 kita anggarkan untuk publikasi, registrasi publikasi untuk Sinta. Kita anggarkan juga untuk presentasi paper di konferensi-konferensi di Indonesia. Di di Aceh, apakah di misalnya Makassar, Jogja kita biayai. Kemudian kita juga biayai untuk registrasi di jurnal internasional. Jadi kalau Pak Asep supaya Dila misalnya jurnal 25 juta, Pak, kita ada jatahnya 15 juta. Jadi bisa tuh Pak Asep ya. Jadi 10 juta Pak Asep, kita ada jatah 15 juta dari SPS. Jadi jangan khawatir, kemampuan kita akan kita keluarkan dan kita akan dorong teman-teman berkontribusi. Bukan setelah promosi pergi tanpa ada berita kabar, enggak. Kita harus berinteraksi terus. Karena siapa tahu nanti ada informasi tentang kerjasama, informasi tentang pengembangan di lembaga di daerahnya. Jadi gitu ya, itu wasiatnya Harun Nasution ya. Jadi saya melanjutkan itu dan melanjutkan wasiatnya Prof. Suwito. Jadi ada teman menganggap, wah Pak, ini kok Pak Asep baru-baru ini, lihat tuh nomor 10 tuh persyaratannya yang ditempelkan Prof. Wito di dinding SPS. Itu ada publikasi persyaratan mengambil ijazah itu. Mungkin selama ini kurang begitu diterapkan ya, karena Prof yang sebelumnya mungkin khawatir gimana. Tapi sekarang saya gawangin, saya tongkrongin tulisannya dan supaya publikasi dan teman-teman akan merasakan setelah ini. Kira-kira itu teman-teman, jangan merasa kapok. Saya bertujuan baik, bukan ingin memberatkan, tapi ingin meningkatkan kualitas teman-teman. Bukan ingin membebani, tapi ingin mendampingi. Ya, itu insya Allah saya dampingi. Saya tunjukin. Ketika saya salahkan atau saya koreksi, saya tunjukin benarnya. Bukan saya hanya ngoreksinya doang, menyalahkannya saja. Saya tunjukin ini yang benarnya begini. Kira-kira kalau yang detailnya antum semuanya yang melanjutkan. Kira-kira itu niat baik saya. Semoga teman-teman bisa memahami. Yang penting berinteraksi, kita berkomunikasi. Insya Allah ada jalannya. Itu kira-kira ya, tentu dari 100 yang akan nyampe 70 ya tidak akan nyampe semuanya, iya. Ada 70, 60 kan lumayan, 20%. Kira-kira gitu lah ya. Dari semua paper itu ada yang berkualitas, ini ya betul, tapi lumayan. Paling tidak teman-teman untuk standar nasional tidak diragukan, itu kira-kira. Untuk standar internasional nanti baru merangkak sedikit-sedikit. Jadi
kalaupun saya juga mengukur di masa saya waktu keluar dari PhD, jadi saya juga akan merasakan hal yang sama, kerumitan, bengong. Ini mau diapain paper saya? Tapi saya waktu kan tidak ada yang mendampingi, dan sekarang saya ingin mendampingi karena saya merasakan kesulitan dan saya ingin menyelesaikan kesulitan teman-teman dalam konteks itu. Jadi itulah teman-teman ya. Semoga sehat selalu di akhir tahun. Jangan berkerumun karena kita umurnya sudah nyampe untuk ketularan. Siap. Ya pokoknya nikmati libur ala kadarnya. Kalau enak liburan ke kebun sambil makan duren. Nah, baru. Tidak punya kebun, bro. Gitu. Jadi dari saya cukup sekian. Ya, dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Baik, Bro. Makasih. Kita insya Allah 2021 mungkin akan lebih leluasa ya. Amin. Baik. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan. Dari saya cukup sekian. Prof. Didin mungkin akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Saya pamit ya. Tadi nih belum istirahat, belum minum, belum makan nih. Yang tutup dengan baca hamdalah. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Prof. Didin. Terima kasih Prof. Didin. Prof. Didin, Mas Meli, Asep. Terima kasih semua ya.